Selamat datang di channel YouTube Rumah Digital SPPIRT Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang label. Apa itu label? Label adalah bagian dari pengemasan produk yang mengandung informasi mengenai produk. Terdapat 7 syarat wajib label. Apa sajakah itu? 1. Nama produk. 2. Daftar pangan yang digunakan. 3. Berat bersih. 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi. 5. Tanggal dan kode produksi. 6. Keterangan kadaluarsa. 7. Nomor izin edar. Serta yang ke-8 halal bagi yang dipersyaratkan. Label harus ditempatkan di tempat yang mudah terbaca. Ditulis dan dicetak menggunakan bahasa Indonesia. Keterangan boleh dicantumkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah, sepanjang keterangan tersebut telah terlebih dahulu dicantumkan dalam bahasa Indonesia. Tulisan pada label juga dicantumkan secara teratur, jelas, dan mudah dibaca. Sekarang, mari kita bahas 7 syarat wajib label. Yang pertama, nama produk. Nama produk terdiri dari nama jenis pangan serta nama dagang. Nama jenis pangan di sini contohnya keripik pisang, abon ayam, dan nastar. Nama dagang dapat juga disebut dengan merek, contohnya Delisia, Lezatos. Dapat diberikan contoh, misalnya keripik pisang Delisia atau abon ayam Lezatos. Nama dagang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, dan lain-lain. Nomor 2, daftar pangan yang digunakan, meliputi bahan baku dan BTP. BTP adalah bahan tambahan pangan. Materinya akan kita bahas di video lainnya ya. Pencantuman daftar pangan yang digunakan didahului dengan daftar bahan, bahan yang digunakan, bahan-bahan, atau komposisi. Dapat dipilih salah satu. Bahan yang digunakan ditulis dengan nama yang lazim dan tidak berupa singkatan. Ditulis dari bahan yang paling banyak. Contohnya seperti pembuatan nastar. Maka yang ditulis pertama kali adalah tepung. Yang ketiga adalah berat bersih. Berat bersih dapat dicantumkan dalam satuan kilogram, gram, atau liter. Pencantumannya dapat ditulis dengan berat bersih atau neto. Nomor 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi. Pencantuman dapat ditulis dengan diproduksi oleh, alamat produsen ditulis hingga tingkat kecamatan. Contohnya, diproduksi oleh Delisia Snack, Paraan, Temanggung. Atau diproduksi oleh Delisia Snack, Temanggung, Indonesia, diiringi dengan kode pos. Yang kelima, tanggal dan kode produksi. Tanggal dan kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan pada kondisi dan waktu tertentu. Contoh, tanggal produksi 1 Desember 2023. Kode produksi L0123A. Artinya, L merupakan huruf ke-12, artinya diproduksi pada bulan Desember. 01 artinya tanggal 1. 23 artinya tahun 2023. Dan kode A artinya produksi pertama yang dibuat di hari itu. Pembuatan kode produksi dapat disesuaikan dengan masing-masing produsen, jadi tidak harus seperti itu ya kodenya. Yang keenam, keterangan kadaluarsa. Kadaluarsa merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya
sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen. Jika tanggal kadaluarsa kurang dari 3 bulan, pencantumannya berupa tanggal, bulan, dan tahun. Jika tanggal kadaluarsa lebih dari 3 bulan, pencantumannya dapat berupa tanggal, bulan, dan tahun, atau dapat berupa bulan dan tahun saja. Penentuan tanggal kadaluarsa ditentukan sendiri oleh produsen melalui uji coba. Jadi, masing-masing produk memiliki tanggal kadaluarsa yang berbeda-beda. Keterangan kadaluarsa didahului dengan tulisan, baik digunakan sebelum. Nomor 7, nomor izin edar. Penulisannya adalah PIRT diikuti dengan digit nomornya. Yang kedelapan, halal bagi yang dipersyaratkan. Untuk pencantuman logo halal menggunakan logo halal terbaru, contohnya seperti ini. Disertai dengan nomor ID di bagian bawahnya. Untuk produk yang belum mendapatkan sertifikat halal, maka tidak diperbolehkan mencantumkan logo halal. Nah, begini contoh label keseluruhan. Bisa dilihat ya. Bagaimana? Cukup jelas ya? Jika ada yang belum jelas, pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe dan like.